Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Remi Sakti Mokodongan dari kelas AS 4A dengan nomor NIM 1811011. Baiklah, saya akan mempresentasikan mengenai penerapan fikih jinayah atau yang lebih dikenal dengan hukum pidana Islam di negara Arab Saudi dan Malaysia. Hukum pidana Islam di Saudi Arabia, khususnya yang berkenaan dengan masalah pelecehan seksual TKW, berusaha untuk ditegakkan. Terbukti dengan adanya eksekusi atas TKW Indonesia yang melanggar aturan hukum pidananya, namun tidak efektif. Hal ini dikarenakan karena di Saudi sendiri tidak ada hukum yang secara tegas melindungi hak-hak para pekerja asing, khususnya perempuan yang bekerja di sektor domestik, yaitu sebagai pekerja rumah tangga. Sekalipun pemerintah Saudi mempunyai aturan baku mengenai pekerja asing, tetapi hal itu tidak berlaku bagi pekerja sektor domestik. Dan TKW pembantu rumah tangga bukan merupakan tanggung jawab Menteri Tenaga Kerja, melainkan merujuk pada Kementerian Sosial. Karena sekalipun mereka pekerja asing tidak melakukan pekerjaan untuk publik, tetapi untuk individu, oleh karenanya hal yang menyangkut tentang keadaan mereka tergantung atau terserah majikan tempat mereka bekerja. Budaya patriarki di Saudi Arabia yang telah melekat kuat dan kokoh sangat melemahkan posisi wanita untuk dapat memperjuangkan apa yang menjadi hak-haknya, seperti misalnya bebas mengemukakan pendapat dan berbicara di muka pengadilan. Yang seperti itu tidak diperkenankan di sana. Adanya ketakutan dari para korban pelecehan seksual untuk melaporkan kasusnya ke kantor polisi setempat, karena mereka takut kalau malah ia yang dituduh berbuat zina. Dan konsekuensi hukum bagi pelaku zina di negara itu adalah hukum rajam sampai mati bagi yang telah menikah dan hukum cambuk 100 kali bagi yang belum menikah. Tidak adanya keseriusan dari pihak pemerintah Indonesia dalam menangani berbagai kasus yang menimpa TKW Indonesia, khususnya yang berkenaan dengan kasus pelecehan seksual, ini merupakan salah satu faktor yang melemahkan posisi TKW Indonesia di Arab. Sebelum mereka berangkat tidak dibekali pengetahuan yang cukup tentang aturan yang ada dan berlaku di sana. Idealnya pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Saudi Arabia untuk memberikan jasa pengacara atau kuasa hukum bagi para TKW yang bermasalah yang saat ini belum ada. Selain itu, masalah pembuktian kasus pelecehan seksual sangat sulit sekali untuk diajukan ke muka persidangan mahkamah syariahnya. Karena Saudi Arabia yang berlandaskan hukum Islam mensyaratkan adanya 4 orang saksi laki-laki yang mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri atas apa yang disaksikannya. Sedangkan penerapan hukum pidana Islam di Malaysia, saya ambil contoh dari sanksi kejahatan korupsi menurut fikih jinayah terhadap pelaku korupsi ini termasuk di dalam hukum takzir, yang mana setiap kesalahan yang berada di bawah sanksi takzir ini dibagikan ke 10 tingkat, yaitu nasihat, teguran, ancaman, boikot, pemberitaan secara umum, denda atau penyitaan harta, sanksi penjara, sebat atau cambuk, dibuang dari daerah, serta dikenakan sanksi bunuh demi menjaga kemaslahatan masyarakat. Adapun persamaan serta perbedaan dalam Undang-Undang Malaysia dan fikih jinayah terkait dengan masalah korupsi, dari sudut persamaannya adalah kedua pendapat mengenakan sanksi terhadap yang melakukan kejahatan korupsi ini sama halnya yang memberi, yang menerima maupun yang terlibat di dalam kejahatan korupsi ini. Sementara dari sudut perbedaannya adalah dari sudut sanksi yang dikenakan terhadap pelaku korupsi. Menurut Undang-Undang Malaysia, sanksi yang dikenakan adalah hukuman denda serta hukuman penjara. Sedangkan sanksi yang dikenakan terhadap pelaku korupsi menurut fikih jinayah ini termasuk di dalam hukum takzir. Baiklah, itulah presentasi singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.